Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatul Hasanah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana metode yang tepat untuk menumbuhkan karakter anak di sekolah dasar di lingkungan sekolahnya, dan bagaimana metode yang tepat dalam mengambil nilai pada karakter anak sekolah dasar di sekolah. Guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademik saja di sekolah, namun lebih dari itu, guru diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada siswa karena guru merupakan role model bagi para siswanya. Untuk mendukung hal tersebut, para guru sudah seharusnya mengkokohkan karakter dirinya dalam membangun karakter para siswanya. Adapun metode-metode yang dapat digunakan oleh para guru untuk membangun karakter siswanya diantaranya adalah sebagai berikut. Metode yang pertama adalah dengan menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik. Metode yang kedua adalah dengan menjadi apresiator. Sebagai guru, hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengapresiasi usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang didapatkan. Misalnya, dengan memberikan pujian bagi siswa yang selalu datang awal. Metode yang ketiga adalah dengan mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Misalnya, saat mengajarkan matematika, guru tidak hanya sekedar memberikan rumus dan cara pengerjaan kepada siswa, tetapi juga bisa dengan mengajarkan nilai kehidupan seperti dengan mengerjakan soal matematika, kita bisa belajar untuk bersabar dan berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan mengasah logika berpikir. Metode yang keempat adalah dengan bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Guru juga seorang manusia, sehingga tidak luput dari suatu kesalahan meski tidak pernah berniat melakukan hal itu atau tanpa sengaja. Misalnya, suatu ketika guru datang terlambat dan seorang guru salah dalam mengoreksi jawaban siswanya. Kemudian, untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu akan teringat dalam diri siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Kemudian, metode yang kelima adalah dengan mengajarkan sopan santun. Hal yang sering luput diajarkan di sekolah adalah bagaimana cara bersikap sopan santun. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ini merupakan hal penting yang layak diajarkan kepada siswa untuk menjaga sikap dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Metode selanjutnya yang bisa digunakan adalah dengan berbagi pengalaman inspiratif. Tidak ada salahnya sesekali menceritakan pengalaman personal yang dimiliki guru untuk dibagikan kepada para siswanya. Tidak harus cerita yang hebat untuk menginspirasi, sekecil apapun pengalaman yang diceritakan tetap bisa menjadi pembelajaran yang berguna untuk para siswa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana metode yang tepat untuk memberikan penilaian pada karakter siswa sekolah dasar di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari penilaian. Jadi, penilaian adalah suatu proses untuk mengetahui keberhasilan suatu program kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, tujuan dari evaluasi pendidikan karakter adalah yang pertama, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dalam bentuk kepemilikan sejumlah indikator karakter tertentu pada anak dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan desain pembelajaran yang dibuat oleh guru. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang dialami oleh anak, baik pada setting kelas, sekolah, maupun setting rumah. Metode yang tepat dalam menilai karakter siswa di lingkungan sekolah adalah dengan mengenal dan memahami peserta didik, dengan memperhatikan dan menganalisa sikap, perilaku, dan tutur kata. Ketiga indikasi tersebut dapat menggambarkan secara jelas karakteristik sesungguhnya peserta didik. Untuk itu, seorang guru harus secara seksama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik dalam setiap aktivitas belajarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.